Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frizi Agustian dari kelas 12 KP1 SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Pengertian obat. Obat menurut WHO adalah zat atau bahan yang mempengaruhi aktivitas psikis maupun fisik. Sedangkan pengertian obat menurut Komite Obat Nasional atau KONAS, obat adalah zat kimia atau bahan baik tunggal maupun campuran yang dapat digunakan untuk penetapan diagnosa, mencegah, mengurangi, menyembuhkan penyakit, dan gejala penyakit, serta kelainan pada tubuh manusia. Cabang ilmu farmakologi, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada farmakologi klinik, yaitu studi tentang obat dan pengaruhnya terhadap manusia. Yang kedua, farmakonoksi, cabang ilmu yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan yang merupakan sumber obat. Yang ketiga, farmasi, ilmu yang mempelajari tentang cara memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. Yang keempat, ada farmakologi eksperimental yang mempelajari pengaruh efek pada obat manusia setelah diuji coba dahulu pada hewan. Kelima, ada farmakokinetika, yaitu ilmu yang mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, yang keenam ada farmakoterapi, ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dalam pencegahan atau pengobatan penyakit tertentu. Nah, yang ke-7, farmakodinamik, ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap faal tubuh, dan perubahan biokimia tubuh. Nah, yang ke-8, toksikologi, ilmu yang mempelajari efek merugikan dari suatu obat dan zat-zat yang digolongkan menjadi racun. Peran perawat dalam pemberian obat, yaitu ada 12 prinsip benar pemberian obat. Yang pertama, benar obat. Kedua, benar dosis. Ketiga, benar pasien. Keempat, benar cara pemberian. Yang kelima, benar waktu. Yang keenam, benar dokumentasi. Dan yang ketujuh, benar pengkajian. Kedelapan, hak klien untuk menolak. Kesembilan, benar evaluasi. Yang ke-10, benar reaksi terhadap makanan. Ke-11, benar reaksi dengan obat lain. Dan yang ke-12, benar pendidikan kesehatan perihal medikasi pada klien. Lalu ada rute pemberian obat yang benar, yaitu pertama ada oral atau melalui mulut. Yang kedua parenteral atau melalui vena. Yang ketiga topikal, yaitu obat luar atau bisa dipakai di kulit. Yang keempat ada rektal. Dan yang terakhir kelima inhalasi, yaitu melalui saluran pernafasan. Penggolongan obat. Penggolongan obat pertama yaitu berdasarkan jenis atau undang-undang atau keamanannya. Menurut Keamanan Permenkes nomor 949 Permenkes per 6 2000 tahun 2000, yaitu ada yang pertama itu ada obat bebas, kedua obat bebas terbatas, yang ketiga ada obat keras, dan yang keempat ada psikotropika atau obat keras tertentu, dan yang kelima ada narkotika. Yang kedua, penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Yang pertama itu obat yang bekerja pada penyebab penyakit, contohnya pada antibiotik untuk mengobati akibat bakteri atau mikroba. Yang kedua, obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis, yaitu disebut atau contohnya vaksin atau serum. Nah, yang ketiga ada obat yang menghilangkan gejala atau meredakan nyeri, contohnya itu obat analgesik. Yang keempat, obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi, itu contohnya ada vitamin dan hormon. Yang kelima, pemberian placebo, pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif. Yang ketiga, penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian. Dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama, obat dalam,
yaitu obat-obatan yang biasanya dipakai melalui oral atau melalui mulut. Contohnya paracetamol ataupun tablet minum atau sirup. Yang kedua ada obat luar, yaitu obat-obatan yang dipakai di badan bagian luar, yaitu atau topikal. Biasanya itu contoh obatnya seperti lotion, salep, atau sulfur. Yang keempat, ada penggolongan obat berdasarkan pemakaian, yaitu pertama ada oral, parenteral, sublingual, dan parenteral.